Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santal Kopin Wandari dengan NPM E1A1600017. Yang saya hormati penelaah 1 Bapak Muhammad Sattar SEMM, penelaah 2 Ibu Rosa Fitriana SEMAK AKCA, dan dosen pembimbing Ibu Sipa Pidia Sofwan SEMAK AKCA. Izinkan saya mempresentasikan rencana penelitian di pemerintah Indonesia. Perubahan tidak terjadi di pusat maupun juga di daerah. Setelah era reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat sekarang mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi pemberi otonomi daerah yang semakin besar pada daerah. Akibatnya, adanya otonomi daerah dituntutnya pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kinerja keuangan pemerintah di daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya dalam bidang keuangan. Maka sepatutnya setiap pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan agar kinerja keuangannya dapat dinilai baik. Namun demikian, nyatanya tidak sedikit pemerintah daerah yang masih harus dibenahi pengelola keuangannya. Seperti yang dirancang oleh Republika.co.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritisi ketergantungan pemerintah daerah pada alokasi dana transfer ke daerah. Seperti diketahui, transfer dana ke daerah meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan alokasi hasil. Sri Mulyani menjelaskan APBD provinsi masih bergantung pada suntikan transfer pemerintah pusat yang lebih tinggi. Ketergantungan juga nampak dari minimnya penerimaan pendapatan asli daerah. Menteri Keuangan juga mengatakan pemerintah provinsi hanya mampu menyumbangkan PAD dalam bentuk pajak dari total anggaran. Sedangkan kabupaten dan kota PAD hanya mampu menyumbangkan 6%. Sri Mulyani juga mencermati dari sisa belanja APBD, 37% untuk alokasi belanja Pemda digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan belanja modal hanya 20%. Dan juga mengkritisi desain belanja daerah yang disebut mengkhawatirkan dan meminta Pemda untuk lebih fokus menyusun program sesuai dengan tujuan prioritas. Program yang tidak fokus justru tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Indikasi di atas tingkat kemandirian daerah yang lebih rendah, maka daerah masih bergantung kepada dana transfer dan pusat yang rendah. Belanja daerah lebih tinggi daripada PAD, maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan belanja daerah, maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan. Maka pemerintah pusat mentransfer hanya akan memberi sedikit kontribusi dari seluruh penerimaan daerah. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berpengaruh dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik mengambil judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung? 2. Bagaimana perkembangan dana perimbangan di Kabupaten Bandung? 3. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten Bandung? Keempat, bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap dana perimbangan di Kabupaten Bandung? Kelima, bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bandung. Keenam, bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten Bandung. Adapun waktu dan tempat penelitian yang diteliti yaitu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, Jalan Soreang, nomor 17. Waktu penelitian dimulai dari bulan April 2020 sampai bulan Agustus 2020. Adapun teori penghubung yaitu 1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Dian tahun 2009, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah saja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 2. Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan. Menurut
Rukmana tahun 2013, pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan dana perimbangan dan retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Ketiga, pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan. Menurut Hamara tahun 2010, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan teori penghubung, maka penulis berasumsi bahwa 1. Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. 2. Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan. 3. Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Dengan rencana metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Dengan alasan bahwa independennya lebih dari satu, analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara kinerja keuangan daerah dengan variabel-variabel independen, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen dengan tingkat kinerja keuangan pemerintah. Demikian presentasi rencana penelitian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.